Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator dari HMTP, Bila, kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bersilaturahmi untuk berdiskusi ya terkait mempelajari alur yang dilakukan di Laboratorium Teknologi Pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan terkait bagaimana tata cara mahasiswa jika akan melakukan kegiatan di laboratorium. Ya, nanti kegiatannya bisa penelitian, kemudian bisa kegiatan trial ataupun pengujian tugas khusus untuk kerja praktek. Nah, sebelum saya lanjut, permohonan maaf dari Ketua Program Studi Teknologi Pangan, Bapak Dr. Insinyur Yusef Ikrawan, MSc, yang pagi hari ini kebetulan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan melalui Zoom juga. Jadi tadi mewakilkan kepada saya untuk memberikan arahan awal. Jadi pada intinya nanti secara teknis, mohon maaf saya belum menyapa Bapak Ibu sekalian ya. Ada Bu Ira selaku Dikjat, terima kasih. Kemudian ada Bu Nabil, Bu Yeli, hadir juga di sini laboran. Ada Pak Iman, Pak Adang, terima kasih sudah join di Zoom meeting ini. Nah, para mahasiswa sekalian, bahwa hari ini adalah Prodi memfasilitasi informasi, sosialisasi informasi, nanti akan disampaikan oleh Koordinator Laboratorium, Ibu Isti. Pesan kami di Prodi, harap sosialisasi yang hari ini dijadikan acuan ya, untuk saudara ke depannya. Jadi jangan sampai bertanya ke kakak kelas yang di atasnya, mungkin saja ada perubahan, sedikit-sedikit perubahan. Nah, itu prosedur-prosedur yang lama akan terupdate di sosialisasi hari ini. Tolong jadi himpunan pun bahwa semua informasi nanti yang disampaikan oleh Ibu Isti itu adalah prosedur yang akan dilaksanakan di laboratorium kita untuk kedepannya. Jadi terupdate di sosialisasi hari ini. Mungkin itu saja harapan kami mahasiswa bisa bisa memahami, dibaca dulu. Jadi sebelum bertanya budayakan untuk membaca ya, dibaca dulu dengan seksama, barangkali informasinya memang ada di sana. Kalau memang tidak jelas barulah ditanyakan. Nah, itu saya kira pesan kami, harapan kami, kemudian nanti diterangkan secara teknis dan jelas oleh Ibu. Itu saja arahan kami dari Prodi. Terima kasih banyak kepada moderator. Silahkan diikuti kegiatan ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum sholat Jumat ya. Barangkali ada yang akan sholat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Jaka selaku Sekretaris Prodi Teknologi Pangan. Kemudian untuk agenda selanjutnya yaitu ada pemaparan tentang penelitian di laboratorium pada masa pandemi oleh Koordinator Laboratorium Teknologi Pangan kepada Bu Istiati Inaya. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Teh Salsabila ya sudah memoderatori acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul ya. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jaka selaku Sekretaris Jurusan yang sudah mewakili Pak Yusef untuk memberikan kata pengantar ya terkait dengan prosedur nanti akan disampaikan mengenai perizinan masuk ke laboratorium di masa pandemi. Nah, kemudian terima kasih juga kepada Bu Yeli selaku koordinator KP dan TA yang sudah hadir di sini, yang mungkin nanti juga akan ada keberlanjutan ya dari sosialisasi hari ini ya. Jadi hari ini nanti mengenai penelitian, di lab penelitian, kemudian besok nanti dilanjutkan untuk sosialisasi pendaftaran KPTA yang akan disampaikan oleh Bu Yeli. Terima kasih juga kepada Ibu Era Endah Rohimah selaku koordinator Dikjab. Terima kasih juga kepada Ibu Nabila Martia selaku koordinator kemahasiswaan. Jadi pada hari ini izin saya share ya rekan-rekan sekalian. Di sini ada angkatan berapa saja nih dari 2018 ya? 2018 ada
Sampai 2017 sih. Sampai 2017. Ya, sampai 2017 ya. Artinya yang nanti akan aktif gitu ya, masuk di laboratorium teknologi pangan. Suara saya sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas. Sudah ya. Ya. Ini izin share. Nah, sebetulnya mengenai penelitian di masa pandemi ini juga sudah kita lakukan ya sejak setahun yang lalu, mulai dari bulan Juli tahun lalu. Dan memang setiap awal ketika ada pembukaan laboratorium, kita akan mensosialisasikan mengenai teknisnya. Terutama di sini kan ada angkatan yang memang baru mau penelitian di lab gitu, yang sebelumnya memang belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai aturan atau prosedur penelitian di laboratorium masa pandemi. Ya, jadi sekarang kalau yang sudah ikut kita refresh kembali, kemudian ada beberapa sedikit perubahan pada prosedur. Kemudian bagi yang belum, ya mudah-mudahan ini jadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, karena kemarin juga banyak yang WhatsApp saya secara pribadi. Ibu, apakah harus misalnya membayar dulu, atau misalnya Ibu bagaimana caranya? Nah, mudah-mudahan dengan ada sosialisasi ini bisa tersampaikan kepada semua mahasiswa yang akan masuk ke laboratorium. Nah, jadi kalau dihitung-hitung ya, jadi dari terakhir laboratorium ditutup ya, itu kira-kira di bulan Juni itu ditutup ya, karena memang ada kenaikan kasus COVID, kemudian ada PKKM ya, sehingga memang sampai saat ini laboratorium itu belum bisa dibuka ya. Nah, jadi untuk aturan gitu ya, kapan Bu saya boleh masuk atau kapan ada kebijakan bisa penelitian lagi gitu. Nah, biasanya kita mengacu memang ke aturan dari fakultas, kemudian dari universitas, dari yayasan, kemudian mengacu juga kepada aturan pemerintah. Nah, untuk saat ini waktu yang ada sekarang ya, ada di 37 Juli ini masih dalam masa PKKM level 4 katanya ya, yang berakhir di tanggal 2 Agustus. Nah, mudah-mudahan setelah itu bisa beraktivitas normal kembali gitu ya. Namun kalau dilihat dari tren sekarang, ya terlihat bahwa memang kasus COVID ini belum mengalami penurunan, masih terus naik ya. Tapi di sisi lain juga kan ada kebutuhan mahasiswa juga untuk penelitian. Nah, sehingga saya coba untuk berkoordinasi dengan fakultas, kemudian meminta kebijakan apakah bisa dibuka untuk beberapa orang saja dengan pengaturan yang ketat, ya akhirnya diizinkan oleh fakultas gitu. Jadi mudah-mudahan ya gitu laboratorium ini bisa dibuka kembali itu mulai hari Senin tanggal 2 Agustus ya. Mudah-mudahan ya. Ini kan yang kita rencanakan ya, tapi mengenai aturan ini kan bisa berubah-ubah ya gitu. Kadang saya sudah menjadwalkan tapi tiba-tiba ada yang terkena COVID sehingga laboratorium harus ditutup gitu, atau misalnya ada aturan dari pemerintah untuk menerapkan PKKM, aturan WFH gitu. Jadi aturan-aturan ini sangat sangat cepat, sehingga kalau untuk informasi ya biasanya saya share itu di grup WhatsApp penelitian ya. Nanti ada khusus untuk grup WhatsApp mahasiswa penelitian. Nah, kalau memang pesertanya banyak, mungkin nanti akan saya alihkan ke Telegram. Tapi sementara ini masih bisa difasilitasi oleh WhatsApp ya. Nanti silakan kalau yang sudah mengisi form itu bisa langsung bergabung ke grup mahasiswa penelitian. Ya, nah jadi pengantar awal seperti itu ya. Jadi direncanakan hari Senin itu akan dicoba dibuka tapi sangat terbatas ya. Itu untuk 6 orang mahasiswa dulu ya. Nah, Bu, kenapa 6 orang mahasiswa dulu gitu? Kan penyesuaian ya. Apalagi kan kita nggak tahu ya PPKM-nya itu apakah nanti diperpanjang atau tidak gitu. Kalaupun misalnya masih PPKM, ya harapannya masih tetap dibuka, tapi betul-betul terbatas gitu ya. Jangan sampai terlihat adanya kerumunan atau perkumpulan. Nah, 6 orang ini nanti akan disebar ke 2 laboratorium. Nah, sehingga memang satu lab itu hanya 3 orang dulu ya. Sementara itu dulu untuk yang jadwal terdekat ya. Nanti saya sampaikan siapa-siapa saja yang bisa gitu ya memulai penelitian minggu depan gitu. Nah, itu selintas mengenai kebijakan yang akan dilakukan terkait pembukaan laboratorium ya untuk minggu depan.
Nah, kemudian bagi yang belum mengetahui, Ibu, bagaimana syaratnya untuk masuk laboratorium, bagaimana perizinannya ya. Kalau sebelumnya kita itu pakai hard copy, ada surat izin yang harus ditandatangani, ada surat pengantar. Nah, karena sekarang ini online, jadi semua administrasi dilakukan secara online ya. Jadi untuk perizinan pendaftaran itu biasanya menggunakan satu form saja ya, form izin masuk lab TP, nanti yang akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Oke ya. Nah, pasti semua pada bingung mungkin ya, beberapa mahasiswa yang ada di sini. Ibu sekarang kan sangat terbatas, saya juga di luar kota gitu. Nah, Ibu bagaimana sih penelitian ya, baiknya penelitian yang dilakukan untuk tugas akhir ya, maupun untuk trial atau untuk KP gitu. Nah, jadi dari hasil diskusi di jurusan dengan dosen gitu, karena memang akses laboratorium terbatas ya, akses laboratoriumnya, maka di sini diberikan beberapa alternatif ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan gitu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan punya topik yang memang mengharuskan masuk laboratorium, silahkan ya. Laboratorium itu dibuka, boleh beraktivitas ya. Namun akses masuk laboratoriumnya itu terbatas. Ada kuota per harinya gitu. Jadi kalau saya sih hitungannya bukan per hari, tapi kuota per 2 minggunya. Karena saya akan jadwalkan setiap 2 minggu gitu. Ada kuota nih gitu. Jadi tidak bisa ketika saya sudah SUP, saya mau penelitian langsung masuk lab. Tidak bisa. Jadi nanti harus menunggu antrian dulu ya. Nah, apalagi sekarang antriannya sudah lumayan banyak ya, karena memang terpending 1 bulan, kemudian memang sudah banyak yang sudah SUP nih, yang sudah siap penelitian, ada sekitar 47 orang di data saya. Ya artinya kan sedikit-sedikit ya mulainya, apalagi masih penyesuaian di masa PPKM ini ya. Nah, jadi ya mohon pengertiannya gitu ya, tidak bisa semua langsung masuk ke laboratorium ya. Nah, jadi ada akses masuk ya. Nah, nanti saya jelaskan penjadwalannya ya. Nah, kemudian yang berikutnya harus ada izin dari koordinator laboratorium dengan mengisi form pengajuan http://bit.ly form izin masuk lab TP. Nah, jadi untuk perizinan masuk lab, beraktivitas lab, cukup mengisi form izin masuk lab. Ya. Nah, kemudian yang kedua harus menerapkan protokol kesehatan dan protokol kerja laboratorium. Nah, nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya ya. Jadi karena memang kondisinya pandemi ya, tanggung jawab tidak hanya terhadap diri kita pribadi, tapi juga tanggung jawab sosial ya ke rekan-rekan kita gitu ya. Kita tidak ingin ketika kita misalnya pernah terpapar, lantas kita bisa menularkan ke yang lain ya gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita gitu ya untuk istilahnya itu memutus rantai penyebaran gitu ya dengan menerapkan protokol kesehatan, protokol kerja gitu ya. Nah, jadi ini adalah suatu ikhtiar kita ya gitu. Nah, jadi ini ya, kalau misalnya harus masuk laboratorium. Nah, tapi Bu, saya bisa di rumah Bu penelitiannya karena membuat produk, ya silahkan ya. Tetapi harus dikoordinasikan dulu dengan dosen pembimbing. Apakah memang menyetujui atau tidak gitu. Biasanya penelitian yang bisa dilakukan di rumah itu terkait pembuatan produk yang menggunakan alat-alat yang sederhana. Itu bisa gitu. Nah, sehingga kalau misalnya penelitian pembuatan produknya itu dilakukan di rumah, nah analisisnya bisa di lab. Nah, untuk analisisnya itu bisa ada 2 pilihan gitu. Apakah kita mau menganalisis sampel kita itu sendiri atau kita mau menganalisis sampel kita itu oleh laboran gitu. Nah, kalau kita mau menganalisis sampel kita sendiri, berarti kan kita tetap harus masuk lab. Maka kita mengisi form izin masuk lab TP ya, tetap gitu ya. Ketika kita ada aktivitas yang lama ya, aktivitas penelitian, maka kita isi yang form di atas. Form izin masuk lab TP. Nah, tapi kalau misalnya saya hanya menganalisiskan Bu gitu, hanya mengirimkan sampel, berarti kan tidak ada aktivitas di situ ya. Kita hanya bertemu dengan laboran, mengirimkan sampel, mendapatkan hasil analisis gitu. Nah, maka kalau untuk kasus yang seperti itu, mahasiswa cukup
mengisi form analisis lab TP yang di bawah, yang di poin 3, yang ini. Ya, jadi tidak perlu mengisi form izin masuk lab TP, karena kalau form izin masuk lab TP ini khusus untuk yang akan berkegiatan di dalam laboratorium, ya. Nah, jadi kalau untuk yang menganalisis kan sampel saja, itu cukup mengisi form ini, form analisis lab TP, kemudian nanti koordinasi dengan laboran, ya, buat janji kapan bisa menyerahkan sampel, ya. Nah, kalau misalnya dari luar kota atau memang tidak bisa datang ke kampus, boleh dititipkan melalui kurir, asalkan memang koordinasi dengan laborannya, ya, koordinasi dengan Pak Adang atau koordinasi dengan Pak Eman. Nah, ini kira-kira beberapa alternatif yang bisa ditawarkan, ya, terkait dengan penyelesaian penelitian di masa pandemi ini, ya. Jadi mohon pengertiannya juga, ya, tidak bisa ketika sudah mengisi form izin masuk lab TP langsung dapat penjadwalan. Tidak, ya, nanti ada pengaturan jadwal oleh saya. Nah, itu kira-kira terkait dengan alternatifnya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, ketika saya memutuskan saya mau masuk ke lab karena saya mau menggerakkan diri, maka ikutilah alur yang saya share sekarang, gitu, ya. Nah, syarat bisa masuk ke labnya apa, Bu? Yang pasti sudah SUP kalau untuk penelitian, ya. Untuk penelitian tugas akhir itu sudah SUP, kemudian sudah melakukan perbaikan proposal, ya. Itu baru boleh masuk ke lab. Bu, kalau trial bagaimana, Bu? Kalau trial silahkan, nggak masalah, ya. Nanti saya berikan pilihan di formnya, itu keperluannya apakah untuk penelitian tugas akhir atau untuk KP, ya, form masuk lab. Kemudian nanti setelah mengisi form masuk lab, itu data ada di saya nanti melakukan penjadwalan per 2 minggu, ya. Nah, konfirmasinya melalui apa, Bu? Konfirmasinya bisa melalui email, nanti saya email, atau misalnya kalau perlu cepat, ya, supaya fast respon, itu biasanya didapat siswa, gitu. Ibu, kalau WhatsApp grupnya apa, Bu, linknya? Nah, kalau untuk link grup WhatsApp-nya itu akan teman-teman dapatkan kalau sudah ngisi form izin masuk lab TP, ya. Jadi di bagian terakhir, di laman terakhir itu ada link bergabung otomatis ke WhatsApp grup, ya. Jadi intinya ini aja, ya, mengisi form izin masuk lab. Nah, kemudian nanti saya akan meminta konfirmasi, gitu. Karena mungkin mahasiswa belum siap atau mahasiswa dari luar kota atau masih butuh waktu, tidak bisa melakukan penelitian di jadwal yang sudah ditentukan, maka mahasiswa harus konfirmasi. Nah, konfirmasinya dengan cara apa? Dengan membalas email, biasanya, ya, saya bersedia dijadwalkan pada jadwal yang ditentukan, atau konfirmasi di WhatsApp grup, silakan. Saya dapat konfirmasi, baru saya buat. Kalau dulu itu saya meminta surat keterangan sehat dan surat izin dari orang tua. Nah, kalau untuk sekarang itu tidak perlu, ya, tetapi ada tambahan, nih. Jadi kalau yang sudah saya berikan jadwal, kemudian sudah bersedia, silakan isi pemantauan kesehatan, isi formnya. Nah, ini saya gunakan untuk melihat kondisi kesehatan, gitu, ya. Nah, apakah memang memenuhi persyaratan untuk masuk lab, gitu, ya. Jadi ini hanya penapisan awal saja, gitu, ya. Jadi isi, ya. Jadi bagi yang sudah mendapatkan jadwal, ya, kemudian bersedia, langsung isi pemantauan kesehatan lab TP izin, ya. Nanti surat izinnya bisa rekan-rekan peroleh, bisa digunakan untuk ditujukan kepada satpam di depan biasanya, ya. Nah, kalau misalnya ditanya ada keperluan apa ke kampus, gitu, ya, kan masih PPKM atau apa, gitu, tinggal tunjukkan surat izin masuk lab TP-nya. Nanti surat izinnya dikeluarkan oleh jurusan, ditandatangani oleh ketua jurusan. Nah,
Berikutnya, nah, Bu, bagaimana sih pengaturan penjadwalannya? Gitu ya. Yang pertama, penjadwalan penelitian saya akan update, saya akan konfirmasi, itu biasanya di hari Kamis dan Jumat per 2 minggu. Ya. Nah, sehingga izin masuk laboratoriumnya itu berlaku selama 2 minggu saja. Kalau misalnya lebih penelitiannya lebih dari 2 minggu, maka bisa diperpanjang. Ya. Dengan syarat harus konfirmasi kepada koordinator laboratorium, supaya nanti bisa dijadwalkan ulang, bisa diberikan surat izin kembali ya. Nah, karena memang batas waktu yang diberikan itu 2 minggu, jadi tolong diperhatikan, tolong direncanakan dengan baik ya. Apakah bisa selesai tidak dalam waktu 2 minggu ya? Kita sudah punya time schedule ya. Di proposal SUP juga ada ya. Nah, diatur dilihat memungkinkan nggak 2 minggu. Nah, kalau tidak memungkinkan 2 minggu, ya kita sudah jaga-jaga akan melakukan perpanjangan ya. Tapi kalau bisa selesai 2 minggu itu akan lebih baik. Jadi nanti akan lebih banyak nanti teman-teman yang lain itu jadi lebih cepat waktu untuk penelitiannya. Oke ya, konfirmasi jadwal kerja akan ke email mahasiswa atau WhatsApp siapa saja yang akan dijadwalkan ya. Nah, kemudian nanti hari Jumat saya minta konfirmasi ya, dan maksimum pengisian pemantauan kesehatan hari Jumat. Nah, baru saya uruskan hari Jumat itu untuk surat izinnya. Nah, nanti kalau surat izinnya itu paling lambat sekali itu diberikan Senin pagi ya. Mudah-mudahan kalau beres di hari Jumat, bisa hari Jumat atau hari Sabtu diberikan ya. Nah, kemudian bagaimana Bu? Apakah ada prioritas atau tidak? Bapak salah lagi. Nah, apakah ada prioritas atau tidak Bu dalam penjadwalan? Apa ketentuan gitu? Nah, terkait prioritas, karena memang sekarang apa ya? Ada ya. Kalau untuk sekarang ada prioritasnya. Kita untuk pembukaan awal ini diprioritaskan AMS angkatan 2014 yang memang saya prioritaskan 2014. Selain berdasarkan angkatan, yang kami lihat juga berdasarkan urutan pengisian juga ya, urutan pengisian di Google Form. Kemudian terkait PPKM sekarang nih, kalau masanya masih PPKM ya. Nah, jadi nanti yang akan diprioritaskan yang di dalam kota dulu ya. Nah, terkait dengan penjadwalan untuk yang minggu depan bagaimana Bu? Yang saya prioritaskan yang perpanjangan penelitian dulu. Yang kemarin sudah melakukan penelitian tapi terputus 1 bulan ini. Nah, itu yang akan saya jadwalkan untuk pekan depan ya. Dan yang ada di dalam kota ya. Karena kan kalau PPKM masih terbatas ya, nggak boleh keluar masuk ya, keluar atau ke dalam kota Bandung gitu. Jadi sementara itu sama PPKM. Tapi kalau berikutnya ya saya lihat berdasarkan angkatan, kemudian berdasarkan urutan di Google Form ya yang sudah ada ya. Itu sudah terekam, nanti saya buat sesuai urutannya. Seperti itu untuk penjadwalan. Kemudian bagaimana pengaturan kerjanya ya. Untuk pertama kali pembukaan di itu akan saya jadwalkan hanya untuk 6 orang dulu ya, masing-masing di laboratorium kimia bahan sudah normal kembali, sudah aktivitas dibuka gitu. Nah, nanti kalau misalnya urutannya panjang, banyak antrian, nah nanti akan saya buka lagi untuk lab baru, misalnya laboratorium TPP bisa digunakan, berarti ada tambahan 6 orang lagi ya. Asalkan terpantau selama pengerjaan penelitian itu tidak ada kerumunan. Kalau ada kerumunan, ya itu susah ya pengaturannya, jadi saya susah juga kalau menambah kapasitas laboratoriumnya. Nah, kemudian yang harus diingat ya, bekerja di area kerja yang sudah ditentukan, jaga jarak ya. Apalagi kalau sekarang kan kasus COVID-19 yang varian Delta itu kan penyebarannya sangat cepat ya.
Jadi meskipun kita jaga jarak, tetap di satu ruangan, kita pasti bisa satu isi ruangan itu kena gitu. Nah, makanya tolong perhatikan dengan betul ya protokol kesehatannya. Kalau misalnya nggak persemarah seperti ya harusnya, jadi di sini baik di dalam lab ataupun di luar itu sudah dibuat penanda gitu ya untuk menjaga jarak ya. Silakan ikuti ya prosedur-prosedur yang sudah dibuat. Nah, kemudian kalau tadi sudah ya, saya sudah melakukan penelitian ya, saya juga sudah analisis, semua sudah ya, tinggal pengurusan administrasi online-nya. Biasanya terkait dengan pembayaran dan terkait pengurusan bebas laboratorium, baik untuk keperluan sidang ataupun keperluan kerja praktek ya, seminar kerja praktek. Nah, secara umum ini alurnya ini juga sudah pernah di-share oleh himpunan. Nah, jadi beberapa administrasi yang sudah dilakukan ya selama ini, selama satu ini, surat izin masuk laboratorium oleh keterangan lab. Nah, alurnya tadi sudah ya tergambar di alur izin masuk lab ya. Mahasiswa sudah SUP atau mahasiswa sudah KP ya, tinggal tugas khusus atau trial, isi dulu form izin masuk labnya, nanti koordinator laboratorium menjadwalkan, kemudian nanti mahasiswa mengkonfirmasi kesediaan sesuai jadwal, kemudian mengisi form pemantauan kesehatan ya. Nah, nanti koordinator laboratorium mengeluarkan surat izin, ya, nanti disampaikan kepada mahasiswa dan kepada laboran. Nah, nanti silakan mahasiswa melakukan penelitian di laboratorium. Kalau analisis ingin dilakukan oleh laboran, sama ini formnya ya, form analisis. Nah, kalau sudah selesai semua, nah, nanti ikuti ya prosedur pengajuannya ya. Nanti isi form pembayaran analisis lab TP. Ya, jadi yang namanya bayar itu di akhir setelah kita selesai. Apa Bu yang kita bayarkan? Yang kita bayarkan misalnya kalau saya melakukan analisis di lab kadar protein, ya itu yang akan dikenakan biaya ya. Nah, biaya untuk analisis yang dikerjakan sendiri dengan analisis yang dikerjakan oleh laboran itu berbeda ya. Nah, jadi sebetulnya kalau dari segi pembiayaan ya lebih hemat kalau kita melakukan sendiri gitu. Nah, tapi kan sekarang terbatas ya, silakan rekan-rekan timbang-timbang ya bagaimana baiknya. Nah, setelah itu ya, setelah mengisi ya nanti konfirmasi ke Pak Adang. Nanti Pak Adang memberikan rincian pembayaran yang harus diberikan ya. Ya, biasanya pembayaran analisis dan biasanya pembayaran sewa labnya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu keluar rincian, nah nanti mahasiswa transfer sesuai jumlah ya yang sudah ditotalkan oleh laboran. Nah, nanti silakan mahasiswa juga mengurus surat keterangan bebas alat. Nah, maksudnya keterangan bebas alat itu pernyataan dari laboran ya, dalam hal ini Pak Eman, terkait saudara itu sudah menyelesaikan kewajiban terkait dengan peminjaman alat, misalnya ya pernah pinjam alat kemudian sudah dikembalikan semua, atau misalnya pernah merusak atau memecahkan alat itu sudah diselesaikan ya, sudah diganti. Nah, itu nanti koordinasinya dengan Pak Eman ya. Atau misalnya terkait dengan bebas alat ya, selain peminjaman, kerusakan atau kewajiban lain. Nah, saya ingin menekankan juga nih bagi yang sudah selesai penelitian, kemudian menyimpan sampel di laboratorium, di kulkas. Nah, itu kalau sudah selesai, tolong segera diambil ya. Nah, jangan sampai menumpuk ya. Jadi kasihan nanti yang mau penelitian di laboratorium, jadi nggak bisa, nggak dapat space buat kulkas, semua isinya sampel yang nggak tahu punya siapa gitu. Jangan lupa ya, ketika di dalam lab, sampel kita itu harus diberikan nama, kemudian tanggal ya, tanggalnya harus dituliskan ya, punya siapa sampelnya, tanggal dibuatnya berapa, tanggal berapa gitu.
Nah, itu yang jadi salah satu kendala di lab juga ya, yang selalu penuh, kulkas itu terisi penuh, padahal banyak kulkas ya, atau lemari pendingin. Kayak itu ya terkait dengan keterangan bebas ya, bebas alat atau bebas kewajiban penyelesaian mengenai kewajiban-kewajiban di lab selain pembayaran. Nah, setelah itu nanti koordinasi kepada saya ya, bisa melalui Pak Eman, nanti Pak Eman yang konfirmasi ke saya ya, bahwa mahasiswa sudah membayar, mahasiswa sudah bebas alat ya, baru saya buatkan surat bebas lab. Nanti surat bebas labnya kalau mahasiswanya menghubungi saya berikan langsung ke mahasiswa, tapi kalau mahasiswanya tidak menghubungi saya berikan kembali kepada Pak Eman gitu. Jadi nanti Pak Eman yang akan menyampaikan kepada mahasiswanya. Nah, itu terkait dengan pengurusan administrasi. Nah, berikutnya ini pengurusan surat bebas lab tadi sudah ya. Mengisi link Google Form tadi ya, menghubungi Pak Adang, menghubungi Pak Eman, kemudian menghubungi saya. Nanti akan keluar surat bebas laboratorium seperti ini. Nah, surat bebas laboratoriumnya digunakan untuk apa, Bu? Untuk pendaftaran di Sikapeta ya. Nanti ada dokumen bebas laboratorium. Nah, itu harus diunggah ya, surat bebas labnya, baik untuk sidang ataupun seminar KP. Nah, itu kira-kira terkait dengan administrasi online ya. Nah, sedikit lagi yang mau saya sampaikan itu terkait dengan protokol kesehatan dan protokol kerja ya. Ini review saja ya, merefresh, mengingatkan kembali ya mengenai apa-apa saja yang harus kita persiapkan sebelum masuk lab ya. Nah, ini saya mengambil gambar dari sumbernya dari Dinas Kesehatan ya. Jadi kalau dulu protokol kesehatan itu 3M, kalau sekarang kan sudah 5M ya. 5M bahkan 1V ya. Ya, jadi tidak hanya memakai masker, tidak hanya mencuci tangan, tidak hanya menjaga jarak ya. Nah, tapi ada tambahan menghindari kerumunan ya dan membatasi mobilitas ya. Jadi selama misalnya kita beraktivitas di lab, ya hindarilah kerumunan. Kalau mau makan masing-masing. Kalau misalnya diskusi dari jauh ya, tetap jaga jarak. Nah, kemudian di lab juga akan diatur supaya tidak berkerumun. Misalnya saya jadwalkan untuk 40 orang, kan nggak mungkin. Kalau 40 orang pasti berkerumun di situ, itu resikonya tinggi gitu. Jadi memang ada kapasitas labnya ya. Kemudian membatasi mobilitas ya selama penelitian, terutama yang ngekos ya. Ya kalau bisa tidak terlalu banyak bepergian ya, secukupnya saja ya. Bahkan kemarin juga ada kejadian mahasiswa kos gitu ya. Nah, sebenarnya nggak pernah kemana-mana gitu ya, cuma paling lab ya, kemudian paling cari makan gitu, tapi terinfeksi ya. Kita kan nggak tahu dari mana ya, dari lab mungkin bisa gitu ya, atau misalnya ketika di warung bisa gitu ya. Kita nggak tahu. Jadi ya sekarang mah silakan ya masing-masing lah gitu ya, yang menjaga diri ya, kemudian juga jangan karena merasa saya sehat gitu ya, maka kalau saya bebas gitu ya, nggak pakai masker, jangan seperti itu juga ya. Tolong ya, saya tekankan lagi, tolong jaga protokol kesehatan ya. Yang namanya just lab di laboratorium wajib. Masker sekarang wajib, nggak hanya di lab, di luar juga harus pakai masker ya. Gitu, kalau bisa nggak dilepas ya, kecuali makan gitu. Nah, kemudian yang satu lagi ya, kalau mahasiswa bisa vaksin ya, diharapkan bisa segera vaksin ya. Nanti kan dari Unpas sendiri ya dalam waktu dekat katanya akan mengadakan vaksin, yaitu tolong dimanfaatkan. Kalau ada fasilitas di puskesmas atau di dekat rumah tempat tinggal kita ya, nah itu silakan diikuti ya vaksin ya. Ini salah satu ikhtiar juga ya supaya memang kita bisa terhindar, walaupun yang namanya sakit yaitu ya takdir, tapi kan setidaknya kita itu ikhtiar ya, ada usaha ya, bertawakal gitu, ikhtiar kemudian tawakal gitu ya. Jadi kitanya sendiri harus usaha gitu, nanti juga ada, itu udah takdir gitu, terus kita santai-santai ya, tidak seperti itu juga ya, tetap optimalkan ikhtiar gitu. Nah, selain protokol 5M ya, 1V ini juga, nah
tetap ya teman-teman yang akan beraktivitas di laboratorium itu harus dipastikan dalam kondisi kesehatan. Nanti saya lihat form pemantauan kesehatannya itu ada poinnya gitu kan ya. Nanti saya nilai. Nah kira-kira untuk kondisi seperti yang tercantum itu apakah sudah bisa masuk lab atau tidak gitu. Kalau misalnya belum waktunya masuk lab gitu ya, karena pernah sakit ya sabar gitu ya, nanti juga tetap dijadwalkan ya, nanti prioritas untuk penjadwalan berikutnya ya. Tetap selama bekerja ya jaga kesehatan, makan makanan bergizi, harus ada aktivitas fisik ya, istirahat yang cukup ya, itu utamanya ya, konsumsi suplemen dan sebagainya. Itu saya sekedar mengingatkan untuk protokol kesehatannya. Nah, kemudian terkait dengan protokol kerja ya, jadi di laboratorium harus seperti apa ya? Ya tadi sama ya, harus izin dulu, kemudian pastikan dalam kondisi sehat ya. Nanti teman-teman bisa menilai secara pribadi ya. Dan kalau bisa sih sudah paham, sudah tahu ya. Kalau gejala COVID itu umumnya seperti apa ya? Demam, flu, batuk, menggigil misalnya, atau kehilangan indera penciuman. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu ya, nah kita harus waspada gitu. Ya kalau batuk flu bisa saja batuk flu biasa, kalau sekarang kan memang lagi musim ya. Ya tapi saya tidak menyarankan ya kalau misalnya yang sakit itu tetap masuk lab. Kenapa? Karena ketika kita sakit meskipun kita negatif COVID-nya, tapi kita berada dalam kondisi yang sistem imunnya itu rendah. Kita mudah terpapar oleh penyakit dari luar. Sehingga ketika kita sakit ya sudah gitu ya, istirahat dulu di rumah, izin gitu ya, Bu, saya belum bisa melanjutkan penelitian gitu, Bu, karena kondisi sedang tidak sehat. Mohon nanti dijadwalkan kembali pada penjadwalan berikutnya. Nah, nanti saya beri catatan. Jadi saya jadwalkan ulang ya. Jadi jangan khawatir ketinggalan sesi penjadwalan gitu ya. Nah, karena yang utama harus menjaga diri supaya sehat ya. Nah, kemudian yang penting juga yang ini banyak dilupakan oleh mahasiswa kemarin itu adalah mengisi daftar hadir. Ya, di depan laboratorium itu disediakan meja, di situ ada daftar hadir ya, tolong diisi ya. Nah, tolong diisi daftar hadirnya, bahkan kalau ada biasanya suka ada yang melakukan pengecekan, tapi pengecekan suhu tubuh ini sebetulnya bisa sudah ya minimal ya sudah dilakukan, silakan cek sendiri, bisa di Satpam itu ada pengecekan suhu tubuh, ketika masuk gedung C juga di situ ada termometer, ada tempat untuk cuci tangan, ya silakan cek sendiri gitu. Nah di lab juga sebetulnya disediakan termometer. Ya intinya sih ketika kita datang kita seperti biasa lakukan pengecekan suhu tubuh ya. Jadi kalau misalnya di atas 37,5 ya ini kita harus waspada, berarti ada gejala menuju demam gitu ya. Nah, kemudian di atas 37,5 ya atau bahkan 37,8 ke atas ya. Nah, kemudian setelah datang ya mengisi daftar hadir, tadi sudah ya cuci tangan, kemudian mengecek suhu tubuh, ya berdoa mah itu mah harus ya supaya dilancarkan ya. Ketika kita melaksanakan penelitian dimudahkan ya. Nah, kemudian kita simpan peralatan kita di seperti tas itu di loker yang sudah disediakan ya. Di situ ada loker, kemudian ada kuncinya, silakan disimpan ya. Nah, kita biasakan ya mulai dari sekarang. Kalau dulu tas nggak apa-apa, toh misalnya di meja juga luas gitu. Nah, kita biasakan budaya rapi, mengikuti kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Semua peralatan tas dimasukkan ke loker ya supaya rapi nanti labnya gitu. Nah, baru kita bekerja, masuk ke lab. Jangan lupa ya, ketika bekerja di laboratorium itu harus melakukan alat pelindung menggunakan alat pelindung diri. Jas lab itu suatu kewajiban ya. Sekarang ada toleransi ya. Mahasiswa yang masuk ke laboratorium harus memakai jas lab ya. Yang akan penelitian harus menggunakan jas lab. Harus punya masing-masing ya. Nah, kemudian masker silakan disediakan masing-masing ya. Masker itu wajib dipakai ya. Sekarang kan aturan masker katanya didobel ya. Jadi setelah masker bedah dilapisi masker kain gitu ya. Masker bedahnya yang biasa yang 3 lapis yang warna
hijau atau warna biru ya. Kemudian pakai kain ya, disarankan ya. Nah, kemudian terkait dengan sarung tangan, silahkan disesuaikan sarung tangan ya. Kalau misalnya bekerja dengan senyawa kimia, mau menganalisis itu diwajibkan pakai sarung tangan. Itu untuk meminimalkan adanya resiko tumpahan bahan kimia itu ke tangan kita ya. Kemudian face shield atau goggles ya, atau kacamata pelindung, ini juga sebetulnya wajib kalau kita bekerja dengan senyawa kimia yang memang korosif, kemudian volatil, mudah menguap ya, itu untuk melindungi mata kita ya. Nah, itu disarankan ya. Nah, jadi silakan ya lengkapi alat pelindung dirinya ya, itu harus disediakan masing-masing ya. Kemudian sama ya, menjaga jarak. Nah, ini yang jadi perhatian juga ya. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa teman. Nah, biasanya kan buat membantu ya. Nah, jadi ayo tolongin misalnya ngerjain ini gitu. Nah, itu jangan ya. Karena yang mau penelitian aja ngantri gitu. Ini bawa teman gitu ya, nggak ada izin juga gitu. Jadi ketika misalnya ada apa-apa saya tidak bisa tracing gitu ya. Kalau misalnya ada kasus COVID, saya kan menginformasikan biasanya ke mahasiswa yang punya kontak gitu ya, kontak erat. Kalau tidak ada datanya, tiba-tiba datang ya saya nggak bisa tracing gitu ya, tidak bisa melacak gitu. Nah, kemudian perhatikan alur keluar masuk ruangan. Nah, kemudian perhatikan jam kerjanya ya. Kalau jam kerja masa pandemi ini jam 9 sampai jam 3 ya, tolong disesuaikan. Ya, diatur-atur waktunya. Nah, ini juga kalau bawa teman banyak gitu ya, berkumpul, wah itu bisa jadi tanda-tanda ya, maksudnya tanda-tanda ya, jadi pertimbangan kepada kalau ketahuan fakultas misalnya, ya itu bisa ditegur ya, bisa jadi labnya ditutup lagi gitu. Jadi tolong ya semuanya diperhatikan. Nah, kemudian setelah bekerja di laboratorium, ini suatu kewajiban ya, kewajiban masing-masing harus membereskan kembali mejanya, membersihkan peralatan dan meja tempat penelitian ya. Jadi cuci sendiri ya, jangan mengandalkan Pak Eman gitu. Udah aja selesai gitu, jangan ya. Coba bertanggung jawab pada diri sendiri ya, apa yang sudah dilakukan. Kemudian diselesaikan ya, dibersihkan sampai rapi, disimpan di tempatnya ya. Kalau masih basah kan ada baki ya untuk meniriskan gitu. Kemudian cuci tangan ya, ini harus sesering mungkin. Kemudian tidak diperbolehkan adanya kegiatan berkelompok ya. Jangan di area laboratorium kegiatan berkelompoknya ya. Dan jangan berkerumun lah, harus bisa jaga jarak ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai tidak ada lagi kepentingan, segera meninggalkan kampus ya. Jangan lama-lama di dalam kampus. Kalau perlu berkegiatan kelompok atau diskusi, sekarang kan banyak fasilitas, mau Google Meet ya, mau Zoom kan bisa ngobrol di situ ya. Ya wayahnya ya, karena kondisinya masih seperti ini. Nah itu ya, ini yang perlu diingat. Pertama, koordinasikan rencana teknis penelitian saudara dengan laboran. Ya, nah, jadi saya kan akan menjadwalkan nih, gitu. Urutannya panjang. Nah, bagi yang sudah mengisi form, kemudian belum mendapatkan jadwal, nah manfaatkan waktu menunggunya itu untuk merancang teknis penelitian gitu. Oh ya, kira-kira kalau 2 minggu ini saya mau mengerjakan A, B, C, D. Hari Senin A, B, C gitu. Aduh, saya mau penelitian pengeringan nih gitu. Tapi kan yang penelitian pengeringan itu tidak hanya 1 orang. Ya, bisa banyak. Sedangkan alat pengering ada berapa sih gitu. Kemudian suhu pengeringan yang digunakan bisa berbeda-beda gitu. Ya. Kemudian ada yang penelitian umur simpan, saya perlu inkubator 3 yang suhunya 25, 35, 45 misalnya. Di lab cuma ada 3, sedangkan yang penelitian umur simpan, nah itu juga butuh inkubator gitu ya. Nah, jadi terkait dengan ketersediaan alat, ini harus dikoordinasikan dengan laboratorium. Boleh dari sekarang bertanya atau istilahnya mentek atau Pak, ya kira-kira bisa nggak untuk tanggal sekian saya melakukan pengeringan. Nah, nanti untuk penjadwalannya saya usahakan gitu ya. Jadi 2 batch informasinya. Jadi yang akan saya keluarkan pertama untuk yang minggu depan, kemudian rancangan ya.
untuk yang 2 minggu yang akan datang. Jadi sudah ada spare waktunya 2 minggu itu untuk persiapan teknis masuk laboratoriumnya gitu. Oh, saya kira-kira ada di tanggal sekian jadwal saya gitu. Ya, nanti untuk sementara saya jadwalkan dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa harus memahami dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini yang saya titip sekali ya. Nah, harus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian mahasiswa yang berasal dari luar kota itu baru diizinkan masuk lab setelah 1 minggu berada di Bandung ya. Artinya kalau saya dari luar kota, ya saya tidak menyarankan langsung masuk lab. Nah, kenapa Bu? Ya karena yang namanya perjalanan ya kita nggak tahu ya, apalagi kalau yang menggunakan angkutan umum gitu. Ya kan resiko ada paparan ya selama perjalanan. Ya kecuali memang perjalanannya itu menggunakan kendaraan pribadi gitu. Nah, kalau itu nggak masalah, tapi kalau yang menggunakan kendaraan gitu ya, nah itu kendaraan umum ya itu ada resiko. Jadi saya sarankan masuk lab itu setelah 1 minggu. Bahkan di beberapa RT atau RW itu yang ngekos di sekitar kampus itu ada peraturan dari RT-nya bahwa kalau yang datang dari luar kota itu harus isolasi mandiri selama 1 minggu. Ada yang menerapkan peraturan itu, ya kita ikuti saja ya. Itu baru kita masuk lab. Ya, jadi nanti saya usahakan setelah forum ini saya akan menjadwalkan untuk yang minggu depan dan yang akan saya jadwalkan 2 minggu ke depannya ya. Nah, kemudian berikutnya alat pelindung diri itu harus disediakan oleh masing-masing. Kemudian kalau yang merasa mengalami gejala COVID atau misalnya yang sudah positif COVID itu harus segera melapor ya. Jangan malu-malu, jangan takut, jangan merasa jadi aib, bukan gitu ya. Ini wajib melapor ya. Tujuannya untuk apa gitu? Untuk tracing gitu ya. Jadi supaya menghentikan penyebaran. Misalnya X kena nih positif, X waktu di lab berinteraksi sama ABC. Nah, maka saya nanti akan konfirmasi ke ABC untuk pertama ya silakan isolasi dulu ya. Ya saya cek kondisi kesehatannya. Kalau misalnya mau rapid silakan rapid antigen gitu. Nah, biasanya sih mulai bisa terlihat itu sejak kontak ya sampai terinfeksi itu mulai bisa dilacak itu setelah 3 hari gitu. Nah, itu bisa gitu. Jadi untuk memastikan, jadi menghentikan rantai penyebaran gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada pelaporan, malu gitu ya, atau gimana gitu ya, kan saya nggak bisa tracing, terus aja nanti yang ABC ini ketemu DEF, ketemu GHI gitu kan ya, jadi makin banyak gitu, kalau udah makin banyak seperti itu sudah tidak terkendali, susah gitu ya, ya lab harus ditutup mungkin dalam waktu yang agak lama gitu, itu sebagai konsekuensinya, maka tolong pahami, terapkan protokol kesehatan ya. Nah, seperti itu yang harus diingat ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kemarin ya yang saya dapatkan ya, ini ada beberapa jawaban yang sudah saya berikan ya. Kalau prosedur perizinan untuk trial bagaimana Bu? Sama saja ya. Sama harus mengisi form izin masuk lab. Nah, tapi nanti untuk penelitian utamanya, nah tetap itu harus mengisi lagi form izin masuk lab. Nah, karena saya datanya itu mengambil dari Google Form, urutan di Google Form-nya. Nah, kemudian bagaimana perizinan untuk tugas khusus KP? Tugas khusus KP juga sama ya. Nah, nanti tinggal ditentukan apakah tugas khususnya mau dikerjakan sendiri di lab atau mau memberikan ke laboran gitu. Kalau bentuk tugas khususnya itu hanya analisis ya. Nah, ini ada 2 form yang disediakan ya, silakan pilih salah satu ya. Nah, apakah perlu membayar sebelum masuk lab? Tidak perlu. Bu, kalau sudah terlanjur bagaimana? Simpan bukti pembayarannya, nanti di akhir disampaikan kepada Padang ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau mau memperpanjang jadwal penelitian bagaimana? Ya, koordinasi ya dengan saya, maksimum di hari Jumat ya. Jadi minggu kedua, artinya kan penjadwalan itu 2 minggu ya. Jadi Jumat itu maksimum itu sudah ada konfirmasi ke saya kalau mau perpanjangan. Nah, bisa konfirmasinya itu lewat WhatsApp grup penelitian. Kapan saya bisa masuk ke laboratorium?
ditunggu ya gitu. Tadi dengan prioritas 2014 AMS ya 2015, kemudian sementara karena masih PKKM, jadi yang ada di dalam Bandung dulu ya. Kemudian yang ketiga prioritas terdekat itu untuk yang perpanjangan penelitian kemarin ya. Itu untuk 6 orang dulu ya. Kita coba minggu depan di hari Senin itu 6 orang yang meneruskan ya memperpanjang penelitian, kemudian yang masih di Bandung, yang ada di Bandung. Kemudian tambahan AMS ya, itu yang akan diprioritaskan dulu untuk minggu depan ya. Berikutnya kita lihat situasi dan kondisi, mudah-mudahan bisa ditingkatkan jadi bisa sampai ke 15 orang atau 20 orang dengan penggunaan laboratorium lebih dari 2 ya. Kita bisa manfaatkan laboratorium TPP atau laboratorium mikro atau laboratorium kimia analitik gitu ya. Nanti kita lihat ya. Nah, itu demikian pemaparan dari saya. Ini ada beberapa info penting ya yang harus jadi catatan ya. Di sini ada form-form apa saja yang ada di lab ya. Hanya ada 4. Kalau sebelumnya ada 3, sekarang ada 4 karena memang tidak diperlukan surat keterangan sehat. Karena kemarin banyak yang nanya, Bu. Banyak yang nanya, Bu, formatnya kayak gimana sih, Bu, surat keterangan sehat gitu ya. Nah, jadi cukup isi form pemantauan kesehatan. Nah, form pemantauan kesehatan ini ya, kalaupun perpanjangan itu juga harus diisi kembali. Ya, sebagai syarat dikeluarkannya surat izin. Nah, karena kan pemantauan kesehatan itu kan kita mengisinya hari Jumat, berarti untuk yang hari Senin, kita masuk hari Senin, berarti kan 3 hari. Ya, kondisi terupdate lah sampai 3 hari. Ya, jaraknya cukup dekat lah. Nah, tapi nanti kalau misalnya ada keluhan selama di lab, yaitu tolong segera dikoordinasikan ya. Ini nomor kontak tim laboratorium ya, yang ada di laboratorium penelitian. Kalau ada apa-apa nanti bisa hubungi. Kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, harga untuk analisis kadar protein berapa gitu ya terkait harga, nanti silakan yang paham, yang hafal itu Pak Adang dan Pak Sulaiman, silakan ya. Terkait dengan ketersediaan alat juga silakan koordinasi dulu dengan Pak Adang dan Pak Sulaiman ya. Jadi dari sekarang sudah beres SUP, koordinasi dulu dengan laboran. Pak, apakah ada alat ini bisa dilakukan analisis ini ya, baru kita nanti buatkan schedule-nya ya. Kemudian di sini juga ada info terkait pembayaran biaya analisis yang dibayarkan terakhir ketika kita akan mengurus keterangan bebas laboratorium ya. Jadi tidak ada pembayaran di awal ya. Pembayarannya di akhir. Oke, demikian dari saya. Selanjutnya dipersilakan bagi yang mau bertanya. Ya, terima kasih kepada Ibu Isti yang telah memaparkan mengenai penelitian di laboratorium pada masa pandemi ini. Untuk agenda selanjutnya yaitu ada sharing dan diskusi. Mungkin untuk Akang Teteh yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, bisa meraih hand dulu terus menyampaikan pertanyaannya. Mangga untuk Akang Teteh yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand saya. Ya, mungkin dari saya, Bu, perwakilan dari yang baru dapat bergabung di YouTube. Ada pertanyaan dari Teh Rona dari angkatan 2014. Pertanyaannya, saya kan bikin produk di rumah. Nah, nanti penelitiannya bisa dilakukan oleh laboran. Tetapi sebelum bikin produk, ada penelitian pendahuluannya terlebih dahulu, sedikit dan menggunakan alat laboratorium. Penelitian pendahuluannya, kalau misalnya dilakukan oleh laboran, itu jadi ngisi formnya ada 2, Bu, atau bagaimana? Nah, berhubung juga waktu AMS tinggal sebulan lagi, itu lalu yang diprioritaskan yang sudah mengisi form masuk lab terlebih dahulu, sedangkan saya belum karena baru selesai SUP, jadi baiknya bagaimana, Bu? Seperti itu.
Kayaknya Bu Istinya ini deh. Nggak ada sinyal, jadi tidak ada. Ditunggu sebentar ya. Rika. Aduh maaf ya, saya tadi terlempar soalnya jaringannya kurang bagus. Gimana Erika, pertanyaannya bagaimana? Ya Ibu, jadi kan Teteh ini tuh bisa melakukan penelitiannya di rumah, tetapi ada penelitian pendahuluan terlebih dahulu dan menggunakan alat lab. Nah, kalau penelitian pendahuluannya ini dilakukan oleh laboran, jadi mengisi form yang oleh laboran itu 2 kali atau bagaimana, Bu? Dan juga berhubung Teteh ini AMS, waktu AMS tinggal sebulan lagi, nah itu kan yang diprioritaskan yang sudah mengisi form masuk lab terlebih dahulu, sedangkan Teteh ini belum SUP, jadi baiknya bagaimana, Bu? Ya. Kira-kira SUP-nya kapan ya? Pokoknya ketika mengisi form izin masuk lab, itu akan langsung diprioritaskan. Misalnya 2014 itu langsung diprioritaskan untuk masuk lab di penjadwalan berikutnya. Ya, tapi syaratnya kan harus selesai SUP dulu. Masa saya jadwalkan tapi SUP-nya belum, kan nggak mungkin ya gitu. Nah, kemudian yang bisa dilakukan oleh laboran itu hanya analisis. Jadi kalau misalnya bentuk penelitiannya itu selain analisis, ya itu harus dikerjakan sendiri ya. Ya, jadi kan istilahnya laboratorium itu punya unit jasa analisis. Jadi memang menerima sampel analisis ya, baik dari mahasiswa ataupun dari luar, dari UKM gitu. Nah, jadi yang bisa dikerjakan itu terkait dengan analisis. Kalau penelitian pendahuluannya misalnya pembuatan tepung, ya nanti silakan koordinasi lah dengan Pak Adang, Pak Eman gitu. Apakah bisa difasilitasi atau tidak. Tapi selama ini, jadi yang dibantu itu untuk yang analisis ya. Seperti itu, barangkali Teh Erika ya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, jadi kalau 2014 mengisi langsung saya jadwalkan ya. Yang berikutnya ada lagi. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Oke ya, yang sudah bergabung di mahasiswa penelitian. Saya mau konfirmasi langsung di sini. Ada Lulu di sini, Lulu. Lulu hadir ya? Lulu? Wah, nggak ada. Iya, hadir ya. Lulu bisa mulai minggu depan? Di Bandung kan Lulu? Ya Bu, bisa minggu depan. Di Bandung posisi? Ya Bu, di Bandung. Oke, ya. Rizka Ahwatika? Iya Bu. Posisi di Bandung? Iya Bu. Mau masuk lab? Mau masuk lab? Atau sudah selesai? Enggak Bu, pas Udah dulu ya. Ya, nanti tolong aja. update Masuk ya. lab Bu, tinggal analisis. Oke ya, tolong update di WhatsApp grup ya. Jadi sementara untuk yang perpanjangan, untuk minggu depan mungkin untuk Lulu, Rizka, Dian sudah sehat Dian? Alhamdulillah sudah Ibu. Sudah bisa beraktivitas atau masih di luar kota? Sudah bisa beraktivitas Bu. Di luar kota posisi? Ini lagi di luar kota, tapi mungkin nanti untuk ke Bandungnya bisa diantar Bu menggunakan kendaraan pribadi. Oh gitu, aman ya? Aman Bu. Ya, sementara saya habiskan dulu yang perpanjangan karena
paling 2 minggu juga selesai ya. Dan sekaligus uji coba untuk awal setelah 1 bulan ini ditutup ya, gitu. Jadi mohon pengertiannya bagi yang lain. Nah, nanti untuk sisanya saya jadwalkan 2 minggu lagi dari sekarang ya. Nanti saya share juga di grup. Demikian mungkin dari saya, Erika. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup Ibu kalau Sudah yang cukup, bertanya ya? ke saya. Iya, itu ya. Jadi saya tekankan nggak ada pembayaran di awal ya. Kemudian apa lagi? Tidak perlu membuat surat keterangan sehat. Kalau sekarang ya sudah ada Google Form, tidak perlu surat izin orang tua. Semuanya nanti terwakili di pemantauan kesehatan. Oke, sudah? Ya. Ya, kalau dari saya sudah, Erika. Ya. Silakan kalau ada dari yang lain, mungkin nanti ada tambahan dari para koordinator yang lain atau dari himpunan misalnya ya, nanti kan saya minta bantuan dari himpunan untuk melakukan sosialisasi kembali ya terkait dengan update prosedur ya. PowerPoint-nya nanti akan saya bagikan. Ya, untuk Akang Teteh yang ada di sini, apa sudah cukup untuk sesi sharing dan diskusinya? Masih ada yang raise hand ya? Oh iya, ada Bu Alia. Assalamualaikum, Ibu izin bertanya. Ya. Kalau untuk yang sudah mendaftar Google Form, itu ada nama-namanya nggak Bu? Jadi kita jelas gitu Bu, sudah dijadwalkan kapan, kayak gitu Bu. Oke ya, tadi seperti saya katakan ya, jadi untuk sekarang saya usahakan penjadwalan itu untuk 1 bulan ya, yang akan mulai minggu besok dan 2 minggu ke depannya. Nah, penjadwalannya itu sesuai dengan tadi ya prioritasnya. Diutamakan AMS, kemudian kalau masih masa PPKM ya, itu saya utamakan dulu yang ada di dalam kota, kalaupun luar kotanya juga, kalau yang ke Bandung itu pakai kendaraan pribadi ya, yang tidak ada resiko istilahnya ya. Kemudian kalau PPKM sebenarnya kan agak susah gitu ya dari luar kota ini gitu. Selama bisa ya silakan. Yang ketiga prioritasnya adalah urutan di Google Form. Ya, nanti saya update untuk 1 bulan itu. Ya, nanti silakan laporkan kesediaannya. Jadi ada ancang-ancang lah. Jadi ancang-ancangnya ya 2 minggu lah, waktu 2 minggu. Seperti itu, Alia. Ya, terima kasih Bu. Nah, jadi untuk yang batch selanjutnya belum ada pengumuman ya Bu ya? Belum, paling nanti saya sampaikan setelah forum ini ya, saya share di grup. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Bagaimana untuk Akang Teteh yang lain? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu Isti dan moderator, Ya. saya izin menambahkan sedikit. Boleh, Pak Jaka, mangga. Baik, moderator mohon izin ya. Jadi para mahasiswa tadi sudah diterangkan prosedur ya dari Bu Isti, tolong diikuti. Saya hanya menekankan bahwa sebenarnya pembukaan lab ini dari aspek fakultas maupun universitas belum ada sinyal untuk dibuka sebenarnya. Tapi prodi fakultas sudah menyerahkan kepada prodi TP, kalau memang prodi TP memerlukan lab ini dibuka, silahkan saja, tapi dengan protokol kesehatan. Maka dari tadi Bu Isti menekankan terkait protokol kesehatan, karena kalau nanti misalnya ada yang terpapar, itu lab akan tutupnya agak lama. Ya, jadi tolong saya titip kepada para peserta yang akan masuk lab nanti, jangan mengacuhkan protokol itu. Karena kami pun tidak bisa apa-apa ketika memang ada yang terkena, ya kami harus tutup dan harus kami sterilkan semua. Nah, maka dari itu tolong saya di Prodi menekankan bahwa protokol kesehatan ini jangan diabaikan. Kamu dengan teman kamu yang satu kloter pun itu jangan terlalu berdekatan nanti ketika di lab pun.
Nah, saya menitipkan itu karena kan mahasiswa sudah banyak WA ke saya kapan lab buka, kapan lab buka. Nah, akhirnya kami buka nih kebijakannya dengan kuota yang tadi dibilang, Pak, kenapa kuotanya sangat sedikit? Itu kami sudah paling banyak di antara prodi yang ada di teknik ya. Jadi tolong jangan dibanding-bandingkan TL itu berapa orang ya satu hari, KTP itu udah paling banyak. Nah, maka dari itu tolong fasilitas yang kami berikan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para mahasiswa dengan cara mematuhi semua protokol kesehatan. Jadi kalau di lab itu hanya untuk kerja lah pokoknya. Kalau bisa prepare di rumah, ke lab hanya untuk kebutuhan yang mendesak, setelah selesai langsung pulang, jangan nunggu temannya. Ya, tolong itu diperhatikan. Kemudian perhatikan tadi jam kerja ya, jam kerjanya 9 sampai 3. Itu kan ada Pak Adang, ada Pak Sulaiman. Nah, itu kan sudah jam kerjanya dipatok di jam 3, maka dari itu kamu yang harus menyesuaikan karena sudah diberitahu hari ini bahwa jam kerja lab itu jam 9 sampai jam 15. Saya lihat barangkali suka ada yang masih kerja sampai jam 4, jam 5, dan itu dingin-dingin saja, tidak serasa tidak ada masalah. Tolong itu menjadi poin perhatian untuk semuanya, karena kita patuhi jam kerja ya. Itu saja Bu Isti, masukan dan tambahan dari saya. Terima kasih, moderator. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Pak Jaka. Oh iya, saya lupa tadi belum menyapa Pak Eman dan Pak Adang nih. Pak Eman, Pak Adang, ada yang mau ditambahkan? Cekap Bu, cekap. Cekap ya Pak. Jelas. Oke, ya kalau ada apa-apa mungkin ini nanti langsung hubungi Pak Adang, Pak Eman ya. Enggak Bu. Sehat itu penting mah Bu, sehat lah. Ya, yang penting mah sehat gitu ya. Tetap ya meskipun kondisinya seperti ini, tetap harus berpikir positif ya. Terlalu bebas juga jangan, terlalu takut juga jangan gitu ya. Jadi posisikan ya disesuaikan ya, tetap kita ikhtiar, kita lakukan usaha optimalnya ya, tapi kita juga jangan jadi parnoan juga gitu ya. Karena kalau seperti itu juga jadi menurunkan sistem imun. Ya, seperti itu ya, mangga Teh Salsa. Ya, barangkali jika sudah tidak ada yang akan ditanyakan atau didiskusikan, mungkin untuk agenda hari ini telah selesai. Sebelum ditutup, dari Pak Jaka mungkin atau dari Ibu dosen yang lainnya ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Kalau saya cukup, terima kasih. Ya. Baik, mungkin nanti akan ada link Gform yang harus diisi ya oleh para mahasiswa sebelum melakukan penelitian di lab, dan untuk linknya nanti akan di-share setelah Zoom ini berakhir. Untuk kegiatan sosialisasi pada hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan Akang Teteh 2014 sampai 2017 yang telah menyempatkan hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bu. Terima kasih banyak Pak Bu. Bu Isti nuhun, Bu Sama-sama, terima kasih. Hatur nuhun Pak Jaka. Eman nuhun. Sami-sami. Pak Adang, Pak Eman. Siapnya ya Pak Adang. Insya Allah sehat-sehat, siap. Tanggal Senin. Ya, hatur nuhun. Biar Ibu Nabil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ikuti sosial media kita yang lainnya.